Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ubaib, BP 19110553019. Saya berasal dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Kali ini saya akan membahas tentang sistem moneter. Sistem moneter kerap kali dibahas masalah uang. Uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang-orang lain. Uang memiliki tiga fungsi, yaitu alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Masuk kepada alat tukar atau alat pembayaran. Sebuah pembeli barang memberikan kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang atau jasa. Dan satuan hitung, orang-orang sebagai tolak ukur gunakan untuk harga pos atau utang rekor. Dan penyimpan nilai, yaitu item bisa digunakan untuk mentransfer daya beli dari masa sekarang ke masa depan. Dan lanjut, jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang ada banyak, seperti uang komoditas, uang fiat, uang tunai, rekening giro. Kita masuk kepada uang komoditas. Maksud dari uang komoditas yaitu uang yang mengandung nilai intrinsik, misalnya seperti emas. Dan yang kedua, uang fiat, yaitu uang tanpa nilai intrinsik yang digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah. Contohnya seperti rupiah. Dan yang ketiga, uang tunai, yaitu lembaran kertas dan kepingan logam yang dinyatakan sebagai uang yang dipegang oleh masyarakat. Dan rekening giro. Maksud rekening giro yaitu saldo rekening di bank yang dapat diakses oleh penyimpannya dengan menulis cek. Nah, lanjut kepada jenis-jenis uang berdasarkan nilai. Yang pertama ada uang berdasarkan bernilai penuh. Yang kedua, uang yang tidak bernilai penuh. Maksud dari uang nilai penuh atau full bodied money merupakan uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya, misalnya uang logam. Dan maksud yang uang yang tidak bernilai penuh adalah atau representative full bodied money, merupakan uang yang nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominalnya, seperti uang kertas. Uang jenis ini sering digunakan untuk nilai-nilai yang lebih tinggi, seperti uang 100.000, namun nilai intrinsiknya lebih rendah dibanding harganya. Dan jenis uang berdasarkan kawasan. Yang pertama, uang lokal. Uang lokal yang dimaksud uang lokal adalah berlaku di suatu negara tertentu, seperti rupiah di Indonesia, ringgit di Malaysia, atau dolar di Amerika. Dan yang kedua,
uang regional. Uang regional yang dimaksud dari uang regional adalah berlaku di kawasan tertentu yang lebih luas dari uang lokal. Misalnya uang euro yang berlaku di Eropa. Dan yang paling terkenal adalah uang internasional. Maksudnya adalah merupakan uang yang berlaku antar negara dan menjadi standar pembayaran internasional seperti US dollar. Dan selanjutnya jenis uang berdasarkan lembaga penerbit. Yang pertama uang kertal. Dan yang kedua uang giral. Maksud uang kertal adalah merupakan uang yang diterbitkan oleh bank sentral, baik uang logam maupun uang kertas. Seperti uang 1000 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Dan yang kedua uang giral. Uang giral merupakan uang yang diterbitkan oleh bank umum seperti cek, bil giro, traveler's check, atau kredit card. Perbedaan dari uang kartal dan uang giral. Yang pertama, nominal dalam uang kartal telah tertera dan terbatas, sedangkan nominal uang giral harus ditulisi dulu sesuai kebutuhan dan jumlahnya tidak terbatas. Uang kartal dijamin oleh pemerintah, sedangkan uang giral hanya dijamin oleh bank penerbitnya. Nah, yang ketiga perbedaannya adalah uang kartal ada kepastian pembayaran seperti yang tertera dalam nominal uang, sedangkan uang giral belum ada kepastian pembayarannya. Dan karena mempelajari sistem moneter, kita masuk ke dalam perangkat kebijakan moneter. Yang pertama, operasi pasar terbuka. Yang kedua, cadangan minimum. Dan yang ketiga, tingkat diskonto. Maksud dari operasi pasar terbuka adalah pembelian dan penjualan surat berharga oleh pemerintah melalui bank sentral. Maksudnya adalah jika pemerintah melakukan pembelian, artinya pemerintah ingin menarik uang yang beredar. Begitu sebaliknya, jika pemerintah melakukan penjualan surat berharga, artinya pemerintah ingin menambah uang beredar. Dan yang ketiga, cadangan minimum atau reserve requirement adalah ketentuan jumlah cadangan minimum yang harus dipegang oleh bank untuk menjamin simpanan. Ini peraturan pada penyimpanan bank di bank-bank umum yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Misalnya uang beredar yang sedang banyak, lalu pemerintah atau bank sentral menetapkan cadangan minimum bagi bank-bank konvensional yang lain. Dan yang ketiga, tingkat diskonto, yakni suku bunga atas pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank umum. Sifat kebijakan moneter. Yang pertama adalah kontraktif. Dan yang kedua, ekspansif. Kontraktif yaitu mengurangi jumlah uang beredar. Seperti yang tadi, operasi pasar terbuka, jika pemerintah melakukan pembelian, maka tergolong kepada kebijakan moneter kontraktif, yaitu mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan yang ekspansif ini kebijakan menambah jumlah uang yang beredar. Jika pemerintah melakukan penjualan surat berharga, maka pemerintah melakukan kebijakan ekspansif, yaitu menambah uang yang beredar. Masuk lagi kepada uang beredar.
Uang beredar atau kuantitas uang yang tersedia dalam perekonomian. Yang dimaksud adalah aset apa yang harus dianggap sebagai bagian dari pasokan uang. Yaitu ada dua, mata uang dan meminta deposit. Saldo di rekening bank. Yang maksud dari mata uang adalah tagihan kertas dan koin di tangan non-bank atau publik. Dan maksud dari meminta deposit, saldo di rekening bank yang depositnya dapat mengakses pada permintaan dengan menulis cek. Dan masuk kepada rumus uang beredar atau kecepatan uang beredar, yaitu M V dengan PT. M yang dimaksud adalah jumlah uang beredar. Yang V kecepatan peredaran uang. Yang P harga barang. Dan T jumlah barang. Dan selanjutnya angka pengganda. Sebelum masuk ke angka pengganda, angka pengganda atau pengganda uang, atau disebut juga multiplier uang. Yang dimaksud multiplier uang adalah jumlah uang sistem perbankan menghasilkan dengan sistem dolar cadangan. Pengganda uang sama dengan angka pengganda sama dengan 1/R. Dengan contoh R sama dengan 10%, dan pengganda uang sama dengan 1/R dengan 1/10% sama dengan artinya maksudnya adalah $100 cadangan ciptakan 1000 dari uang. Dan masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan adalah uang termasuk mata uang dan berbagai jenis deposito bank. Federal Reserve adalah bank sentral dari AS, bertanggung jawab untuk mengatur sistem moneter. Dan Federal mengendalikan uang beredar terutama melalui operasi pasar terbuka, pemberian obligasi. Pemerintah meningkatkan jumlah uang beredar, menjual obligasi, pemerintah menurunkan uang beredar. Dan yang terakhir, dalam sistem perbankan cadangan fracsional, bank menciptakan uang ketika mereka membuat pinjaman. Cadangan bank memiliki efek multiplier pada uang beredar. Dapat saya sampaikan, banyak salah mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.